apakah semua orang yang puasa bisa mendapatkan 4 kemuliaan tadi atau tidak? Ini poinnya. 4 itu kalau digabungkan jadi takwa namanya. Singkatnya, apakah semua orang puasa pasti bertakwa? Ya, tanya-tanyakan Al-Quran. Apa jawaban Allah di Al-Quran? Dijawab langsung di ayat Siyam. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Nah, kalimat tattaqun itu diawali dengan kata la'allakum. La'alla itu namanya harfu taraji. Saya ulang ya, di ilmu nahwu la'alla disebut harfu taraji. Al-Imam As-Suyuti berkomentar begini, setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, tapi diawali dengan kata la'alla atau la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi ketika Allah menutup kalimat puasa, ayat puasa dengan kata la'allakum, seakan memberi kesan tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa dan jaminan 4 kemuliaan tadi kecuali orang yang serius puasanya, orang yang sungguh-sungguh puasanya. Karena itulah, untuk menunjukkan kesungguhan itu, bagian terakhir kita, Nabi memberikan 3 amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat 3 amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan ya, supaya nggak pusing nanti kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuman nanti saya berikan 3 yang pokok ini. Ada 3. 1, meningkatkan sholat. Saya ulang ya, meningkatkan apa? Sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja, siang dan malam. Yang rawatib, ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu, menambah. Jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi SAW. Man sholat isnatai asyrata raka'atan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam, ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal, tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa salat 4 rakaat sunnah sebelum salat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi setelah itu? Salat di antara 2 adzan dan 2 adzan ini, adzan dan iqamah. Ya, di antara adzan dan iqamah. Tahiyatul masjid. Apalagi misalnya salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat.
Man shalal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fa yusalli rak'ataini fakana alaihi ka ajri umratin wa hajjin, ya ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir.